Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku yang saya cintai, bertemu kembali dengan Pak Guru. Masih ingat nama Pak Guru? Masih, Pak. Masih Pak Amri yang ganteng sendiri. Nama Pak Guru yaitu Muhammad Amri Rosyadi. Ya, bisa diingat. Anak-anakku yang selanjutnya, berhubung hari ini adalah sudah siang, tetapi kata hari ini masih sobahul khair. Kenapa masih sobahul khair? Karena walaupun siang hari semangatnya tetap harus pagi. Ya, kalau Pak Guru nanti sobahul khair tolibun, jawabannya sobahul nur. Ustaz. Ya, kaifa haluk? Khair, alhamdulillah. Ya, diulangi ya. Bersama-sama. Sobahul khair tolibun. Sobahun nur. Kaifa haluk? Khair, walhamdulillah. Khairin walhamdulillah. Ya, kita harus bersyukur hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah. Ya apa? Sehingga pada siang hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Allahumma amin. Baik, anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, ya Pak Azizun, Nak Azizun, bisa dibaca doa sebelum belajar dan diikuti oleh teman-teman yang lain. Ya, bisa dimulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya, itu adalah doa sebelum belajar. Semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah yaitu ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ya, baik anak-anakku, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Bihel, Pak. Masuk semua ya. Ya, di sini ada Naida, ada Mbak Titik Farida, ada Mbak Nur Fitria, ada Mas Ulil, semuanya masuk ya? Iya, Bapak. Ya, alhamdulillah kita masih bisa mengikuti pembelajaran setiap hari. Kita harus bersyukur. Ya, selanjutnya motivasi untuk hari ini. Baik, anak-anakku, motivasi hari ini adalah siapa yang bisa membaca? Angkat tangan. Pak. Saya, Pak. Ya, Mbak Titik Farida bisa dibaca. Ya. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Ya, manjada wajada. Itu adalah motivasi hari ini. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Jadi anak-anakku, untuk bisa menjadi berhasil, kita harus bersungguh-sungguh dalam pembelajaran apapun, baik itu pembelajaran Al-Quran hadis maupun pembelajaran yang lain. Kita harus bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Semoga saja kita menjadi anak-anak yang berhasil. Allahumma amin. Selanjutnya, anak-anakku, mata pelajaran hari ini adalah Al-Quran hadis dengan materinya yaitu surat Al-Fatihah. Ya, siapa yang tahu surat Al-Fatihah? Saya tahu. Saya tahu. Ya, semuanya tahu ya? Tahu, Pak. Baik. Sebelum memasuki materi, tujuan pembelajaran yaitu
Yang pertama, siswa dapat memahami arti dan isi kandungan Quran surat Al-Fatihah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Fatihah dengan tepat. Langsung masuk ke surat Al-Fatihah. Dibaca, Nak Ulil. Apa itu? Yang pertama, surat Al-Fatihah adalah? Nak Ulil izin Pak ke belakang. Oh, tidak ada ya? Oh, ya ada. Sekarang Mbak Nur Ida, silakan dibaca itu apa itu? Surat pembuka dalam Al-Quran yaitu Ya, surat Al-Fatihah itu adalah surat pembuka dalam Al-Quran. Anak-anak, kalau sampean semuanya membuka Al-Quran, pertama kali surat yang Anda temui pasti adalah surat Al-Fatihah. Karena apa? Karena surat Al-Fatihah itu sebagai surat pembuka. Ya. Selanjutnya yaitu surat Al-Fatihah itu berjumlah 7 ayat. Benar atau tidak, Mas Nafi? Benar. Benar atau tidak? Benar, Pak. Oh, benar ya. Itu adalah jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah itu ada 7. Ya, jangan sampai salah. Nanti kalau pulang sekolah ternyata di rumah ditanya ibunya, Mas Nafi, surat Al-Fatihah itu berapa ayat? Jawabannya 10 ayat. Yang 3 cari di mana? Nah, itu berarti salah ya. Yang selanjutnya disebut juga Ummul Quran, induk Quran ataupun Ummul Kitab ataupun induk kitab. Apa itu? Yaitu Al-Quran itu adalah sebagai Ummul Quran, sebagai penyempurna juga, sebagai apa? Pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Ayo, siapa yang tahu kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul? Ada berapa? Ada 4, Bapak. Ada 4. Ya. Apa Mbak Titi yang pertama? Saya? Ya. Kitab apa ya? Zabur mungkin, Pak. Ada ingat dikit-dikit diturunkan ya, pada apa Nabi yang pertama? Ya, kitab Zabur. Oh, kitab Zabur. Ya. Yang kedua, Mbak Nur Fitria? Taurat. Mas Nafi yang ketiga? Injil, Pak. Injil. Yang keempat, Pak Azizun, Mas Azizun? Al-Quran, ya benar. Itu adalah 4. Yaitu ada Zabur, ada Taurat, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, selanjutnya. Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Masani. Ayo, siapa yang tahu? Mbak Ida, Mbak Nurida, apa ini As-Sab'ul Masani? Apa itu, Pak? Saya kok lupa, Pak. Nggak tahu? Nggak tahu, ya, Pak. As-Sab'ul Masani itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Oh, iya, Pak. Ya. Lupa saya, Pak. Diulang di mana? Ya, baru ingat. Waktu sholat. Siapa yang tahu sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali, Pak. 5 kali. Berapa rakaat? 17. Berapa ya? 17 Ya. rakaat. Nah, surat Al-Fatihah itu dibaca 17 kali di dalam rakaat sholat 5 waktu. Ya, itu. Jadi surat Al-Fatihah itu merupakan rukun dari sholat. Kalau anak-anakku sholat ternyata tidak membaca surat Al-Fatihah, berarti tidak sah sholatnya ya. Itu yang keempat. Yang kelima, tergolong surat Makiyah. Ayo Mbak Nur Fitria, kenapa kok dinamakan surat Makiyah? Karena surat tersebut turun di Mekah. Iya. Benar atau salah Mbak Nurida? Jawaban dari Mbak Nur Fitria. Benar sekali, Pak. Benar sekali. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Nur Fitria.
ternyata Mbak Nur Ya. Fitriah ini sangat pintar ya. Pasti di rumah sering belajar. Ya, tergolong surat Makkiyah. Jadi surat yang diturunkan di kota Mekah itu dinamakan surat Makkiyah. Nah, Makkiyah itu yaitu sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kalau diturunkan di kota Madinah itu dinamakan surat Madaniyah. Ya, harus tahu. Itu adalah surat Al-Fatihah. Selanjutnya, anak-anakku diperhatikan ya ke papan tulis semuanya. Ya, ini bacaan surat Al-Fatihah. Ayo, siapa yang bisa membaca surat Al-Fatihah? Tolong Mas Nafi dibaca mulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Ya Pak. Ya, bisa dibaca. Semuanya disimak ya. Nanti Iya, Pak Bapak. Guru suruh membaca satu-satu. Ya, ayo Mas Nafi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ya, sudah. Terima kasih Mas Nafi. Ya, itu adalah bacaan surat Al-Fatihah. Mas Nafi suaranya bagus ya. Iya, pasti sering membaca surat Al-Fatihah di rumah ini ya. Tepuk tangan untuk Mas Nafi. Sering disuruh ibu, Pak. Ya. Baik, itu adalah bacaan surat Al-Fatihah. Sudah bisa semuanya ya, anak-anakku? Sudah. Ya. Selanjutnya, oh, ternyata ada lagu untuk surat Al-Fatihah. Biar anak-anakku ingat. Ya, di sini ada lagu. Ya, dinyanyikan dengan lagu irama Balonku Ada Lima. Siapa yang tahu Balonku Ada Lima? Pak, tahu Pak. Lagu Balonku Ada Lima. Ayo, Mbak Titi bisa menyanyikan? Nanti dikasih hadiah Pak Guru. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Fatihah. Ya gitu toh Pak. Ya, balonku ada 5. Al-Fatihah surat pertama. Ayatnya ada 7. Diturunkan di Mekah. Disebut surat Makkiyah. Pembukaan artinya basmalah ayat pertama, dibaca ketika sholat, dilanjutkan surat-surat. Ya, terima kasih untuk Mbak Titik Farida. Tepuk tangan yang meriah. Ternyata Mbak Titik Farida luar biasa. Suaranya merdu, intonasinya tepat, dan pastinya lagunya lebih bagus ya. Barangkali ada teman-teman yang lain, anak-anakku yang lain bisa? Ya, itu nanti bisa dinyanyikan di rumah ya. Nanti ditulis, nanti dinyanyikan di rumah. Lah, Al-Fatihah surat pertama, ayatnya ada 7, diturunkan di Mekah, disebut surat Makkiyah. Pembukaan artinya basmalah ayat pertama, dibaca ketika sholat, dilanjutkan surat-surat. Ya, terima kasih. Bisa ya nanti dipelajari di rumah untuk lagu surat Al-Fatihah. Baik, anak-anakku selanjutnya. Nah, ini arti surat Al-Fatihah. Ya, ayat demi ayat ada artinya masing-masing, ada terjemahannya masing-masing, mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Mbak Nur Ida, ayat ke-1 bisa dibaca beserta terjemahnya? Ya, Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Ya, itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu mempunyai sifat pemurah dan juga sifat penyayang. Ya, kita harus bisa mempraktekkan bagaimana sifat pemurah itu dan bagaimana sifat penyayang itu. Yang kedua, Mas Nafi bisa dibaca ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, Terjemahnya? segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi di dunia ini tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya pujian itu hanya bagi Allah. Dunia dan seisinya, langit dan bumi, semuanya yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu Ta'ala. Ayat yang ketiga, Mbak Titi Farida bisa dibaca. Ayat yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Ar-Rahmah. Ar-Rahmanirrahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, Allah tadi sudah disampaikan Pak Guru. Allah mempunyai dua sifat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim di situ. Ya, ayat yang keempat bisa Mas Azizun dibaca. Ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Yang menguasai di hari pembalasan. Terjemahnya? Yang menguasai di hari pembalasan. Ya, jadi besok pada hari kiamat manusia itu akan dikumpulkan dan akan diberikan balasan sesuai tingkah lakunya, sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kalau amalnya itu bagus, pasti akan mendapatkan pahala. Kalau sudah mendapatkan pahala, masuk kemana Bu Titi? Mbak Titi? Ke surga, Bapak. Ke surga, ya. Kalau di dunia itu sering membuat kejelekan, kejahatan, mendapatkan apa, Mbak Ida? Mendapatkan siksa. Mendapatkan siksa. Kalau sudah mendapatkan siksa, dimasukkan ke dalam neraka. Itu yang keempat. Yang kelima, Mbak Nur Fitria bisa dibaca ayat yang kelima. Iya karena butuh iya karena nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi anak-anakku tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya, itu namanya apa? Syirik. Musyrik. Syirik. Ya, musyrik, menyekutukan Allah. Yang keenam, Mas Ulil sudah dari toilet tadi? Belum masuk? Belum datang, Pak. Oh, belum ya. Berarti yang keenam adalah ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan yang terakhir yaitu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau berikan kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu adalah arti surat Al-Fatihah. Selanjutnya kandungan surat Al-Fatihah. Ya, ini ada 4. Bisa diperhatikan. Yang pertama yaitu tentang keimanan. Allah Subhanahu Ta'ala adalah satu-satunya pencipta dan pemberi nikmat di dunia ini. Oleh karena itu, di ayat kedua dan ketiga manusia memuji Allah dan menyebut namanya. Jadi anak-anakku tidak boleh menyembah selain Allah. Tidak boleh menyembah pohon, tidak boleh menyembah
Hari barang-barang Hari. gaib dan lain sebagainya. Karena apa? Karena semuanya itu juga ciptaan dari Allah. Masa ciptaan sesama ciptaan itu saling menyembah, ya itu tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua tentang hukum-hukum. Kebahagiaan yang kita harapkan didapatkan dengan menjalani aturan-aturan Allah. Siapa yang selalu mendapatkan nikmat berarti orang itu selalu menjalankan aturan-aturan dari Allah. Lah, barang siapa yang selalu mendapatkan kejelekan, pasti orang itu selalu durhaka dengan aturan-aturan dari Allah. Makanya kita tidak boleh durhaka dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, tentang ibadah. Kita sebagai manusia harus beribadah hanya kepada Allah. Kita diturunkan di muka bumi ini tujuannya yaitu untuk illa liya'budu, kecuali adalah untuk menyembah Allah. Yang keempat yaitu kisah-kisah. Pada ayat terakhir ada orang yang diberi nikmat dan kemuliaan oleh Allah, yaitu Nabi dan umatnya. Ada juga orang yang sesat dan dimurkai oleh Allah, yaitu orang yang menentang ajaran Allah. Jadi semoga saja kita selalu diberikan bimbingan oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah agar tidak menjalankan yang dilarang oleh Allah. Itu adalah kandungan surat Al-Fatihah. Ya, baik anak-anakku, itu adalah materi pembelajaran pada siang hari ini. Yang paling akhir nanti anak-anakku minggu depan bisa belajar di rumah, dan minggu depan itu adalah hafalan surat Al-Fatihah beserta artinya. Ya anak-anakku, Ya, paham? Ya, Jadi besok minggu depan maju praktek hafalan satu-satu ke depan, ya beserta artinya. Ya, mungkin itu untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita hidup di dunia dan bekal kita hidup di akhirat. Mungkin itu dari Pak Guru awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam